Halo dulur, apa kabar? Baik lagi karo aku di sini. Oke, pada episode kali ini aku akan menceritakan sebuah film komedi horor Korea yang berjudul Show Me the Ghost 2021. Film ini menceritakan tentang sepasang sahabat yang berusaha mengungkap misteri kontrakan tempat mereka tinggal. Oh iya, di akhir film akan ada plot twist yang bener-bener keren sih lur. Ya wes gak usah kakek spoiler meneh. Nemu gedang ning isor kemul, madang mul gas filme. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang berjalan di tengah hujan sembari melantunkan nyanyian. Sementara itu, di minimarket, terlihat seorang karyawan pria bernama Hodo yang sedang merapikan rak makanan. Dari sela-sela rak tersebut, ia melihat seorang pria paruh baya yang mengeluarkan suara aneh. Hodo pun mendekatinya dan menawarkan air putih. Lalu saat pria itu menoleh, tiba-tiba saja lampu berkedip dengan sendirinya. Hodo jelas mulai ketakutan. Ia pun menoleh ke belakang dan tiba-tiba wanita tadi sudah ada di dalam sembari tertawa tidak jelas. Saat lampu mulai normal, ternyata wanita tersebut adalah sahabat Hodo yang bernama Yeji. Hodo pun mendekati temannya itu lalu menanyai keadaannya. Ternyata Yeji sedang mabuk berat karena ia gagal dalam sebuah tes. Hodo pun berusaha menyemangati sahabatnya itu dengan berkata gagal bukanlah masalah besar. Akan tapi, tiba-tiba saja Yeji marah mendengar ucapan Hodo barusan. Hal ini wajar karena Yeji termasuk orang yang pintar dalam pendidikan. Ia pun mulai mengeluarkan semua rasa kecewa dan keputusasaannya pada Hodo. Yeji lalu menagih semua uang yang telah ia pinjamkan pada pria itu. Namun, Hodo tak bisa membayarnya karena semua uang tersebut telah ia gunakan untuk sewa kontrakan. Jelas Yeji semakin marah dan putus asa mendengar hal itu. Keesokan paginya, Yeji terbangun di sebuah rumah kontrakan. Ternyata kontrakan itu adalah milik Hodo. Yeji lalu berjalan untuk melihat-lihat ruangan di dalam sana. Setelah melihat keadaan, ia pun sedikit bingung dan merasa curiga karena tak mungkin Hodo bisa membayar kontrakan sebagus ini. Yeji lalu melihat keluar jendela. Nampak seorang pria yang bernama Kim terkejut melihat Yeji. Kim lalu bertanya-tanya tentang hubungan Yeji dan Hodo. Tapi karena dirasa semakin ngawur, Yeji pun menutup jendela tersebut. Setelahnya, Hodo membuatkan sarapan untuk sahabatnya itu. Di sana Yeji masih bingung bagaimana bisa Hodo mendapat rumah kontrakan sebagus itu. Ditambah perabotannya pun juga lengkap. Hodo lalu menjelaskan bahwa sebelum menyewanya, ia telah belajar mengenai psikologi pemilik rumah tersebut. Yeji yang mendengarnya pun masih sedikit curiga karena bagaimanapun rumah tersebut sangat lengkap. Ia lalu berjalan menuju dapur untuk mengambil makanan dan tiba-tiba mendengar teriakan itu, Hodo pun langsung menyusulnya. Akan tapi ternyata Yeji hanya menginjak sebuah boneka. Di malam harinya Hodo meminta Yeji untuk segera pergi dari sana. Namun Yeji menolak karena merasa uang sewa tempat itu adalah miliknya. Karena merasa perkataan Yeji benar, Hodo pun pergi dan memilih tidur di ruang tamu. Beberapa jam setelahnya, Hodo yang sedang tertidur merasa ada yang menyentuhnya. Ia mengira itu adalah Yeji, tapi ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Nampak Yeji yang ada di sana sedikit bingung dengan kelakuan sahabatnya tersebut. Setelah hal itu, Hodo yang sedang mandi merasa ada yang sedang melihat dari balik tirai. Ia pun mengeceknya, tapi ternyata tak ada apapun di sana. Lagi-lagi lur, lampu kembali berkedip dengan sendirinya. Hodo yang mengira itu ulah Yeji pun keluar untuk menegurnya. Akan tapi, lagi-lagi tak ada siapapun di sana. Lalu setelahnya, terjadilah hal ini lur. Di minimarket, Hodo mencoba meminta Yeji agar pergi dari kontrakannya karena ia merasa aneh seorang wanita tinggal bersama pria lajang. Yeji pun mengungkit kembali tentang masa lalunya yang selalu membantu Hodo saat ia susah. Mendengar hal itu, Hodo yang tak punya pilihan pun memilih pasrah.
Tak lama berselang, Kim datang ke minimarket tersebut untuk membeli ramen. Setelah Kim pulang, Yeji merasa ada yang aneh dengan pria tersebut. Hodo pun mengatakan bahwa orang pemalu memang terlihat seperti itu, lur. Sepulangnya dari minimarket, Yeji melihat ada seseorang di kontrakan mereka. Mengira itu adalah maling, Yeji pun membawa sebuah tongkat lalu masuk ke dalam. Di sana, Hodo terkejut melihat boneka yang seharusnya di kamar malah ada di ruang tamu. Yeji lalu mencoba mengecek kamar. Hodo yang tak mau ditinggal pun menyusulnya, tapi ia malah terpleset. Mendengar teriakan Yeji, Hodo pun langsung pergi menyusulnya. Ternyata, lagi-lagi Yeji menginjak boneka bayi tersebut. Ia pun bingung kenapa boneka itu selalu berada di luar. Keesokan paginya, Hodo membuatkan sarapan untuk dimakan bersama. Tapi saat mulai makan, mereka mencium bau busuk. Hodo lalu mengecek bau kaos kakinya maupun milik Yeji, tapi ternyata bukan dari mereka. Dua sahabat itu pun mulai mengecek satu persatu ruangan, hingga akhirnya mereka menemukan sumber bau tersebut berasal dari dalam kasur. Yeji lalu mengambil sebuah pisau untuk mengecek isi kasur tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat seekor bebek yang masih hidup. Bebek itu lalu mulai terbang dan membuat mereka berdua panik. Setelahnya, Hodo dan Yeji pergi ke rumah Kim untuk mengetahui asal-usul rumah tersebut. Kim lalu menceritakan bahwa sebelumnya rumah itu ditempati oleh wanita yang seperti dirasuki setan. Tak hanya itu, rumah tersebut juga menurutnya sangat aneh. Ia pun melanjutkan bahwa suatu pagi saat Kim membuka jendela, ia melihat hal yang mengerikan, lur. Kim lalu meminta maaf karena tak memberitahu hal itu sebelumnya. Tapi di sini, nampak Hodo seperti mencium bau yang aneh. Setelah keluar, Hodo menceritakan pada Yeji bahwa ia mencium bau busuk yang sama di kontrakan milik Kim. Hodo merasa ada yang tak beres dengan pria itu. Yeji pun langsung meminta Hodo untuk menelpon pemilik kontrakan tersebut. 보증금 돌려주세요. Esok paginya, Yeji langsung meminta pengembalian deposit rumah itu. Tapi di sini, pemilik rumah memintanya agar membaca kembali surat perjanjian sebelumnya. Yeji pun melihat surat itu, dan ternyata di sana terdapat tulisan kecil yang mengatakan bahwa 계약 파기의 원인이 될 수 없다. Yeji pun sangat kesal dengan Hodo yang tak teliti membaca surat perjanjian itu sebelumnya. Di minimarket, lagi-lagi Yeji memarahi Hodo karena ternyata pria itu membayar kontrakan untuk 3 tahun pemakaian. Yeji yang sudah sangat emosi pun mencoba berpikir positif dengan mengatakan bahwa hantu itu tidak ada. Hodo lalu menambahi bahwa mungkin karena belum makan mereka melihat hal-hal aneh tersebut. Setelahnya, mereka kembali ke rumah. Dua orang random itu lalu tertawa sembari berkata bahwa tak ada apapun di sana. Akan tapi, tiba-tiba saja lampu tidur di depan mereka berkedip dengan sendirinya. Lalu saat mereka melihat ke belakang, melihat makhluk itu, jelas Hodo dan Yeji langsung berlari keluar menuju minimarket. Di sana Yeji mendapat ide untuk menyewakan kembali kontrakan tersebut. Esok paginya, penawar pertama kontrakan itu datang. Setelah Yeji menjelaskan panjang lebar, nampak pasangan itu setuju untuk menyewanya. Akan tapi saat akan menandatangani surat penyerahan, tiba-tiba saja kontrakan itu bergetar. Mereka yang mengira bahwa itu adalah gempa langsung berlari keluar dari sana, lur. Tak lama berselang, penawar kedua datang. Tanpa banyak omong, pria yang seperti preman itu langsung ingin menyewanya. Akan tapi, dari belakang muncul tangan yang menarik-narik rambut pria tersebut hingga ia terjatuh. Preman itu pun langsung berlari keluar karena ketakutan. Dan untuk penawar ketiga, saat ia akan menyewa kontrakan itu, tiba-tiba saja Hodo yang kerasukan keluar dari kamar lalu mencoba menyerang Yeji. Jelas mereka pun langsung berlari keluar. Karena sudah pasrah, Yeji lalu mencari dukun pengusir arwah di Google. Akan tapi karena biayanya mahal, ia pun mengurungkan niatnya.
Yeji lalu mencari tutorial pengusiran setan mandiri. Hingga akhirnya ia menemukan metode pengusiran menggunakan kacang merah dan garam. Dua orang itu pun langsung mempraktekkan metode tersebut, lur. 야, 물러가라. Di malam harinya saat mereka tertidur, tiba-tiba saja kacang dan garam yang tadi mereka gunakan terlempar ke segala arah dengan sendirinya. Yeji dan Hodo pun langsung keluar menuju minimarket. Di sana, mereka nampak sangat ketakutan. Si pria paruh baya pun hanya menghela nafas melihat keadaan dua manusia random itu. Yeji lalu mencari kembali pengusiran hantu tapi yang murah. Dan ajaibnya, ia berhasil menemukannya. Mereka melihat nama dukun itu adalah pemuda tampan. Dan kerennya, ia adalah mantan idol, lur. 그래서 더 이상 저 꽃돌이 형이 함께 할게요. Di malam harinya, dukun tampan itu langsung mengecek kontrakan milik Hodo. Dengan lonceng dan pedang, dukun itu meminta agar boneka milik Hodo dibuang. Mendengar hal tersebut, Yeji langsung membuangnya. Tak lama berselang, lonceng dukun itu mengarah pada kamar milik Hodo. Dan tiba-tiba, bukannya segera melakukan pengusiran, dukun itu malah berteriak lalu lari keluar rumah. Dukun itu lalu meminta maaf karena ia tak tahu akan muncul hantu sungguhan. Yeji yang kesal ditipu lalu menarik rambut panjang dukun itu. Tapi ternyata rambut tersebut juga hanyalah wig, lur. Setelahnya, Hodo mengajak Yeji dan dukun itu ke minimarket. Yeji melihat KTP milik dukun yang ternyata bernama Kidu tersebut. Karena masih kesal, Yeji pun meminta kembali uang yang sudah ia kirim. Akan tapi, Kidu menjawab bahwa uang tersebut sudah ia gunakan untuk membayar hutang. Melihat bahwa mereka bernasib sama, Yeji dan Kidu pun lalu menangis, lur. Saat sudah di rumah, Hodo memberi makan Kidu yang nampak kelaparan tersebut. Kidu lalu menceritakan bahwa ia adalah keturunan keluarga dukun. Tapi karena ia mendapat tawaran menjadi idol, Kidu pun memilih kabur dari rumah. Akan tapi para makhluk halus yang selama ini menghantui keluarganya malah mengikuti Kidu dimanapun ia berada. 샤발라발라. 사발라발라. 사발라발라. Pada mulanya, Kidu mencoba mengabaikan keberadaan para makhluk tersebut. Akan tapi, teror malah semakin parah. Semakin Kidu mengabaikan makhluk itu, maka ia akan semakin menderita, lur. Kidu lalu melanjutkan bahwa ia menjadi dukun gadungan hanyalah untuk mencari nafkah dan membayar hutang-hutangnya. Ia pun lalu meminta maaf pada Hodo. Hodo yang memang dasarnya orang baik pun memaafkan dukun gadungan tersebut. Dan tiba-tiba saja, Yeji terbangun dari tidurnya. Hodo mengatakan bahwa Yeji hanya terlalu mabuk. Akan tapi, tiba-tiba saja wanita itu menyerang Hodo. Di sini, lur, terungkap fakta bahwa sebenarnya Kidu adalah anak indigo. Ia melihat bahwa yang sedang menindih Hodo bukanlah Yeji, melainkan makhluk halus yang sangat menyeramkan. Karena hal itu, lampu rumah itu pun kembali berkedip. Di luar, dua polisi yang melihat keanehan di rumah Hodo pun berusaha untuk mengeceknya. Lalu tiba-tiba saja, Kidu dan Hodo keluar dengan wajah ketakutan. 무슨 일이에요? 저기 Setelah kejadian tersebut, dua polisi itu mengajak mereka ke kantor agar bisa menenangkan diri. Yeji yang sudah sadar mendengar obrolan polisi tentang kasus bunuh di rumah yang ditempati Hodo beberapa tahun yang lalu. Dua polisi itu masih curiga bahwa sebenarnya orang tersebut bukanlah bundir, melainkan dibunuh karena ditemukan sebuah rekaman di rumah itu. Yeji pun langsung mendekat dan bertanya siapa pelaku pembunuhan tersebut. Polisi lalu mengatakan bahwa pelakunya belum tertangkap karena ia memakai sebuah topeng. Saat sudah di rumah, Yeji mulai mencari video rekaman yang tersebar di YouTube tersebut. Ia pun mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Yeji berpikir bahwa sepertinya makhluk itu hanyalah meminta bantuan, tapi mereka malah menanggapinya dengan negatif. Yeji yang memikirkan hal itu semakin menyesal karena tak segera sadar akan permintaan tolong tersebut. Di sini, akhirnya Yeji menemukan video rekaman itu. Mereka pun lalu melihatnya. Dari sini, kita akan dibawa pada sebelum kejadian bundir tersebut.
Ternyata saat itu korban yang bernama Sohe menemukan boneka bayi yang sebenarnya adalah kamera. Ia yang curiga dengan Kim lalu diam-diam mengikutinya ke minimarket. Kim yang tahu Sohe mengikutinya langsung keluar dari sana. Wanita itu pun langsung berlari menuju kontrakannya lalu menelpon seorang detektif. Tapi tiba-tiba saja dari belakang Kim datang lalu membunuh Sohe menggunakan sebuah kain. Di sini terungkap fakta bahwa sebenarnya pembunuh bertopeng itu adalah Kim yang diam-diam menaruh sebuah kamera untuk mengintip Sohe. Sementara itu, Kim yang akan pindahan tiba-tiba saja mendengar suara dari balik jendela. Setelah melihat rekaman tadi, Ki-doo, Hodo dan Yeji pun keluar untuk menangkap Kim. Tapi ternyata Kim yang ketakutan lari dari sana. 3 orang itu pun mulai mengejar pembunuh itu. Akan tapi mereka kehilangan jejak. Hodo pun langsung menyuruh Yeji untuk pulang terlebih dahulu karena ini sangat berbahaya. Setelahnya, Hodo langsung kembali mencari keberadaan Kim. Di suatu gang, Hodo mendengar suara aneh. Lalu tiba-tiba Hodo tertusuk tepat di perutnya. Untung saja, tak lama berselang Yeji datang lalu menyerang pembunuh tersebut. Sementara itu, Ki-doo yang baru saja tiba melihat bahwa Yeji ternyata sedang dirasuki arwah Sohe. Tak lama setelahnya, ambulan dan polisi pun datang. Kim lalu ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana. Ia yang sedang dibawa polisi melihat bahwa arwah Sohe berada di dekat Yeji. Setelah kejadian tersebut, Yeji pun mencari keberadaan Hodo karena khawatir dengan keadaannya. Untung saja, Hodo selamat berkat pertolongan tim medis yang sangat cekatan, Lur. 아주 울지 마. 괜찮아. Esok paginya, 3 orang itu pun berziarah ke makam Sohe. Tiba-tiba saja, arwah Sohe datang dan berterima kasih pada mereka. Lalu ia pun menghilang. Mereka pun langsung pulang menuju ke rumah. Di sana, Yeji yang tahu bahwa mereka sudah tak punya uang pun mendapat sebuah ide untuk melakukan bisnis pengusiran setan. Akan tapi, tiba-tiba saja lampu berkedip. Ki-doo yang melihat sesuatu di tangga nampak sangat ketakutan. Hodo pun terkejut karena ternyata bapak tua di awal film tadi adalah hantu. Dan film pun, ya berakhir. Asik sih filmnya, Lur. Di awal mungkin banyak adegan-adegan ya komedi lawak, tapi menjelang akhir, wah lumayan ngeri yonan. Ya wes, sekian video kali ini. See you dan bye-bye.